Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam ibadah kita pada saat ini. Mari kita mau bersyukur kembali kepada Tuhan, karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan sangat besar dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan yang telah memulihkan hidup kita, dan sepatutlah kita mau datang masuk kembali ke hadirat Tuhan, membawa persembahan, naikkan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, Dia yang telah melayakkan kita untuk menghampiri takhta kasih karunia-Nya. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan saat ini. Tapi kita mau bersatu hati, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk semua anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang tak terukur. Kami yakin Tuhan, kalau kami ada saat ini, Engkau melayakkan kami kembali ada lagi di hadirat-Mu. Kami bersyukur dan bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan, yang telah memberikan anak-Mu yang tunggal untuk mati bagi dosa kami, untuk menebus dosa kami. Dan kami percaya kami mengalami kemerdekaan, kami mengalami kebebasan. Kami telah disucikan oleh darah-Mu yang mahal. Dan hari ini Tuhan, kami mau kembali masuk dalam hadirat Tuhan, membawa persembahan kami ke tempat kudus Tuhan, menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan bagi Engkau Allah kami yang mulia, karena sungguh besar anugerah-Mu yang telah menyelamatkan hidup kami. Kami menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Biar kami boleh menikmati Engkau, menikmati hadirat-Mu, menikmati lawatan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Kami boleh menikmati lawatan kuasa Tuhan bekerja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah menyucikan kehidupan kami. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan,
besar anugerah-Mu Engkau menyelamatkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan pujian. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah yang membebaskan kita. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekali lagi Bapak Ibu dengan iman. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Mari sama-sama dengan penuh sukacita dan sorak-sorai, karena kita percaya ada kuasa dalam darah domba Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga, darah domba Allah berkuasa. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga, darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Haleluya, puji Tuhan. Mari saat ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena kita percaya bahwa firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Mari kita imani bahwa setiap firman yang kita terima adalah Allah sendiri. Siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan dengan penuh sukacita, karena kita percaya bahwa darah Yesus yang telah memberikan kita kebebasan, mengubah kita menjadi ciptaan yang baru. Haleluya, puji Tuhan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh kuasa darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan
kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, amin. Amin, amin, haleluya. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebebasan yang kami nikmati hari ini. Terima kasih untuk kemenangan yang Kau beri buat kami Tuhan. Kami telah bebas dari segala belenggu dosa-dosa kami oleh kuasa darah-Mu, oleh curahan darah-Mu yang mahal. Begitu berharganya pengorbanan Tuhan di kayu salib. Dan ajar kami untuk menghormati akan setiap pengorbanan Tuhan, untuk setiap tetesan darah-Mu yang telah tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk menghargai setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Jangan sampai kami menyia-nyiakan akan kasih karunia-Mu. Jangan sampai kami menyia-nyiakan akan anugerah-Mu lewat kematian-Mu di kayu salib. Tapi biarlah Engkau buat hidup kami berarti, menjadi berkat. Hidup kami semakin mengasihi Tuhan. Hidup kami semakin hidup di dalam kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, saat ini kami butuh firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan menuntun setiap langkah-langkah hidup kami untuk senantiasa berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Mari Tuhan, urapi hamba-Mu, berbicaralah lewat hamba-Mu. Biarlah kami boleh terima kebenaran firman Tuhan hari ini. Ia akan memuaskan kami, yang membebaskan kami, yang memulihkan kami. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami terima firman Tuhan dan penuh ucapan syukur dengan sukacita yang penuh karena kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat Paskah, selamat kita merayakan kemenangan Kristus. Kebangkitannya memberikan kita kepastian akan kebangkitan dan hidup yang kekal yang akan Dia berikan kepada kita. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema mengapa kebangkitannya begitu penting. Mengapa kebangkitan Kristus Yesus Tuhan sangat penting buat saudara dan saya. Mari kita baca sama-sama dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-12 sampai 22. Saya akan bacakan buat saudara semua. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati,
sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua yang membaca dan mendengar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekitar 90% jemaat dari berbagai gereja di Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka percaya pada kebangkitan Kristus. Mereka percaya Tuhan Yesus bangkit. Tapi sebagian kecil dari mereka merasa tidak mengerti apa relevansi atau apa dampak dari kebangkitan Tuhan Yesus bagi kehidupan mereka. Nah, berkaitan dengan ini saudara, kita perlu merenungkan dan menanyakan pada diri kita sendiri. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tidak mengerti apa relevansi dari kebangkitan Tuhan Yesus untuk hidup kita? Ataukah kita sudah tahu apa dampak, apa pengaruh, apa implikasi dari kebangkitannya buat diri kita secara pribadi? Sebelum kita menggali ayat-ayat ini untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tadi, saya ingin menyampaikan bahwa hari ini adalah Paskah. Paskah berbicara kematian dan kebangkitan Kristus. Dan oleh kematian dan kebangkitannya, saudara dan saya mengalami penebusan dosa dan dibebaskan dari hukuman kekal, serta mendapatkan jaminan kepastian akan keselamatan yang dari Tuhan. Paskah yang kita rayakan berbeda dengan Paskah yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi merayakan Paskah sebagai hari raya untuk memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Mereka mengingat bagaimana Musa memimpin bangsa Israel keluar dari sana, keluar dari perbudakan yang terjadi di Mesir selama 430 tahun. Tapi Paskah yang kita rayakan saudara berbeda. Paskah yang dirayakan oleh umat Yahudi saat ini, atau Paskah Perjanjian Lama, sebenarnya berbicara tentang Paskah kematian dan kebangkitan Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah Mesias, Juru Selamat, Tuhan yang memimpin kita semua manusia keluar dari perbudakan dosa dan masuk ke dalam kemuliaannya. Kita masuk ke dalam perjanjiannya, ke dalam suatu covenant, new covenant, perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahnya. Hari Jumat yang lalu kita memperingati Jumat Agung, di mana Kristus Yesus disalibkan dan kemudian dikuburkan. Pada waktu itu kuburannya dijaga berdasarkan perintah daripada majelis agama yang ada saat itu. Tapi pada hari Minggu pagi terjadi suatu gempa bumi dan kuburan Tuhan Yesus menjadi terbuka. Pada saat itu para tentara Romawi yang menjaga kuburan Tuhan Yesus melarikan diri karena ketakutan. Dan malaikat Tuhan menyatakan tentang kebangkitan Kristus kepada perempuan-perempuan yang datang mengunjungi kubur Yesus. Selanjutnya Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada para muridnya dalam tubuh kebangkitan jasmani. Tubuh kebangkitan jasmani ini saudara bisa dipegang, bisa diraba, bisa dilihat, bisa dirasakan. Nyata, real saudara. Penampakan Tuhan Yesus selama 40 hari setelah kebangkitannya bukanlah penampakan hantu, tapi penampakan dari tubuh kebangkitan Tuhan Yesus. Suatu tubuh kemuliaan, tubuh yang akan kita terima juga pada saat nanti di hari kebangkitan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada ayat-ayat ini saudara. Kita membaca bagaimana ayat-ayat ini menyatakan suatu konsekuensi dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan juga hendak menyatakan apa jadinya kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari kematian. Rupa-rupanya ada jemaat di Korintus yang pada waktu itu tidak percaya pada kebangkitan Kristus. Dan itu sebabnya ayat-ayat ini menjelaskan kepada orang-orang di Korintus bahwa Yesus Kristus Tuhan
sungguh-sungguh telah bangkit dari kematian. Kebangkitan Kristus adalah suatu kenyataan, suatu fakta sejarah. Dan kita percaya atau tidak percaya, fakta sejarah ini tidak berubah. Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dia bangkit di hari yang ketiga. Nah sekarang saudara, bagi kita yang percaya, kita adalah orang-orang yang bahagia sesuai dengan kata firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Cuman masalahnya, sudahkah kita mengerti apa relevansi dari kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita? Mengapa kebangkitannya begitu penting? Apa maknanya buat kita pribadi masing-masing? Kita akan belajar di sini saudara. 3 hal tentang mengapa kebangkitannya begitu penting. 3 hal ini juga sekaligus menjelaskan makna dari kebangkitannya dan relevansi dari kebangkitan Kristus untuk kita. Hal yang pertama saudara, kebangkitan Kristus memberikan harapan buat saudara dan saya. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-14 tertulis, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dalam ayat ini saudara terdapat suatu pengandaian. Kalau saja Tuhan Yesus tidak bangkit, maka ada konsekuensi atau implikasinya. Pertama, pemberitaan tentang Injil Kristus adalah sia-sia. Dan kedua, iman kita juga menjadi sia-sia. Buat apa kita percaya kalau Tuhan Yesus tidak bangkit? Dan kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka semua perkataannya tidak dapat dipegang, tidak dapat dipercaya. Sebab Tuhan Yesus menyatakan bahwa dialah kebangkitan dan hidup. Dan Tuhan Yesus juga sudah menubuatkan tentang kematian dan kebangkitannya. Kalau kebangkitan itu tidak terjadi, maka iman kita menjadi sia-sia. Iman kita menjadi sesuatu yang tidak berharga. Tidak ada gunanya saudara. Tapi sungguh luar biasa bahwa Yesus Kristus benar-benar bangkit. Dia bangkit dari kematian. Dan itu membuat iman kita berharga. Ada harapan buat saudara dan saya. Dan harapan ini berbicara tentang hidup kita di bumi ini dan juga di sorga nanti. Karena dia hidup, ada hari esok, ada harapan, ada masa depan, ada prospek yang baik buat kehidupan saudara dan saya. Kalau seandainya Kristus mati dan tidak bangkit, maka tidak ada harapan buat kita saudara. Dan saya tidak perlu memberitakan Injil, saya tidak perlu berkhotbah. Sebab untuk apa saya mengkhotbahkan sesuatu yang tidak bangkit dan yang berdusta soal kebangkitannya sendiri. Tapi sungguh saudara, saya bersyukur dan kita semua bersyukur sebab kebangkitan Tuhan Yesus menjadikan iman kita berguna, berharga, bermanfaat. Iman kita tidak akan menjadi sia-sia. Dan pemberitaan tentang salib Kristus serta kebangkitan Kristus juga tidak akan sia-sia. Sungguh luar biasa makna dan dampak kebangkitannya dalam hidup kita. Kita dapat bersemangat menjalani hidup ini. Murid-murid Tuhan Yesus ketika tahu bahwa Tuhan Yesus mati, disalibkan, mereka semua putus asa. Mereka stres, mereka kecewa. Tapi ketika Tuhan Yesus bangkit, ada suatu perubahan. Mereka jadi bersemangat dan bersukacita. Dan mereka menyala-nyala untuk melayani Tuhan, menyampaikan kabar keselamatan kepada semua orang. Hal yang kedua saudara, relevansi dari kebangkitan Kristus adalah kebangkitannya membebaskan kita dari dosa. Kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 17. Di situ dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kata-kata masih hidup dalam dosamu di sini berbicara tentang kuasa dosa. Kalau seandainya Tuhan Yesus tidak bangkit, maka kita semua masih berada di bawah kutuk dosa, masih berada di bawah kuasa dosa, dan kita tidak pernah bisa terbebaskan dari kuasa dosa itu.
Kita tahu saudara, kuasa dosa berbicara tentang maut. Seandainya Tuhan Yesus tidak bangkit, maka kita semua masih menjadi orang-orang yang berjalan menuju kebinasaan. Kita menjadi orang-orang yang mengalami kutuk akibat dosa. Kita tidak akan pernah menjadi terbebas dari dosa dan kuasanya. Tapi oleh karena kebangkitannya, itu menunjukkan kemenangan atas dosa. Kemenangan atas kuasa dosa yaitu maut. Dan kemenangan Kristus itu membebaskan kita juga dari dosa dan kuasa dosa, yaitu kebinasaan kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara saudara yang tidak terlalu menganggap penting akan hal ini. Mungkin yang saudara pikirkan bagaimana bisa menjadi orang kaya di dunia, bagaimana bisa punya banyak harta, bagaimana bisa punya jabatan, bagaimana bisa punya karir yang naik, yang melesat tinggi. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita semua, mengingatkan saudara dan saya, betapa dosa itu adalah masalah yang perlu kita atasi. Kita bisa punya pekerjaan yang baik, kita bisa punya karir yang cemerlang, tapi kalau kita tidak bisa menang dari dosa, maka kita adalah orang-orang yang kalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berbicara kepada kita bahwa kebangkitannya membebaskan kita dari dosa. Kita tidak lagi ada di bawah kutuk dosa, tidak ada di bawah kuasa dosa, tapi kita ada di bawah kuasa dan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia-Nya itu menyelamatkan kita. Kasih karunia-Nya itu mengubahkan kita, memindahkan kita dari gelap kepada terang. Dan kuasa kasih karunia-Nya menolong kita sehingga kita merdeka. Kita terbebas dari belenggu perbudakan dosa. Inilah Paskah yang sebenarnya saudara, di mana Kristus Yesus Tuhan, Sang Mesias, Sang Juru Selamat, membawa kita keluar dari perbudakan dosa kepada kehidupan yang merdeka, yaitu kehidupan di dalam kebenaran firman-Nya yang menyenangkan hatinya. Hal yang ketiga saudara, kebangkitannya menjadi jawaban atas persoalan terbesar manusia. Kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 21-22. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Apa persoalan terbesar manusia, saudara? Bukan masalah tidak punya pekerjaan, bukan masalah tidak punya uang, bukan masalah kesehatan, saudara. Tapi masalah terbesar manusia adalah kematian dan kebinasaan yang kekal di dalam neraka. Inilah persoalan kita yang terbesar. Dosa membuat kita kehilangan kemuliaan Allah, dan maut menanti kita. Kebinasaan kekal menanti setiap orang. Tapi syukur kepada Tuhan karena kebangkitannya memberikan kita kepastian, memberikan kita suatu jaminan bahwa kita yang percaya akan mengalami kebangkitan dan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Ada banyak orang yang berusaha hidup saleh, hidup benar, berusaha untuk berbuat yang baik supaya dapat menebus kesalahan-kesalahan di masa lalu. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, perbuatan baik kita tidak dapat menyelamatkan kita. Perbuatan baik, kesalehan kita tidak dapat menjamin kehidupan kita yang kekal. Hanya karena anugerah di dalam Kristus saja kita menerima pengampunan, menerima penyucian, pengudusan, dan keselamatan serta kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita perlu lakukan meresponi dan menanggapi kebangkitan Kristus? Kita perlu bersyukur, saudara. Bersukacita karena Dia sudah bangkit. Kebangkitannya menyatakan bahwa Dia benar. Dan Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah. Sebab Tuhan tidak dapat dikalahkan dengan kematian. Dan respon kita, saudara, selanjutnya adalah percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup. Dalam Yohanes 11 ayat 25 Tuhan Yesus katakan,
Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Keputusan ada di tangan saudara. Apakah saudara mau percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau saudara mau percaya kepadanya, maka saudara akan mengalami kebangkitan dan hidup yang kekal. Ini adalah suatu jaminan yang pasti yang dimeteraikan oleh darahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sepanjang perjalanan hidup kita di dunia ini, mari kita setia terus kepada Tuhan Yesus sampai akhir. Jangan goyah, jangan menyimpang dari iman, jangan murtad, sebab keselamatan hanya kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban, mati dan bangkit bagi kita. Mari saudara kita sambut firman Tuhan. Kita responi dengan hati yang sungguh tertuju kepada Tuhan. Haleluya. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Yesus, kami cinta. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kasih-Mu Tuhan sungguh luar biasa. Kasih-Mu yang menolong kami. Kebangkitan-Mu Tuhan memberikan kelepasan, kebebasan, kepastian, keselamatan, dan hidup yang kekal buat kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kebangkitan-Mu dan kuasa kebangkitan-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Meteraikanlah ya Tuhan setiap kebenaran firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami. Tolong kami ya Roh Kudus supaya kehidupan kami sungguh-sungguh menghargai pengorbanan-Mu dan bersuka cita atas kebangkitan-Mu. Kami hidup dalam kuasa kebangkitan. Kami tidak lagi tunduk kepada dosa. Kami tidak dikuasai dosa. Kami tidak hidup dalam dosa. Tapi kami sungguh hidup dalam kebenaran-Mu. Kami hidup dalam kemerdekaan, dalam kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, di sepanjang hari-hari yang akan kami lalui ke depan, agar penyertaan yang sempurna dari Tuhan selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa diberi semangat baru, yang mengalami keterikatan dengan dosa dan kuasa kegelapan, mengalami kelepasan dan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang sedang dalam pergumulan, masalah, persoalan apapun juga,
mendapatkan jalan keluar yang ajaib dari Tuhan. Mujizat-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia. Berikan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan berkati juga semua bangsa di dunia ini. Berikan perdamaian dan kesejahteraan. Lawat ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Pakailah kami ya Tuhan, menjadi alat kemuliaan-Mu, menjadi saksi-saksi-Mu, terang dan garam bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segalanya ke dalam tangan kasih-Mu. Setiap rencana, jadwal, dan harapan kami ke depan, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja, menuntun kami, masuk dalam penggenapan rencana Tuhan, yang baik dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tangan saudara dan terima berkat Tuhan dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, ibadah kita secara online sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan tetap berlanjut, karena ibadah yang sejati adalah hidup kita yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu, selamat Paskah, dan sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.